Wah, lagi buat apa nih, Bang? Ini biasa gue lagi buat sketsa. Kenapa emang? Lagi rame juga nih kerjaan kayaknya. Alhamdulillah lagi ada aja kerjaan. Tumben banget tuh nyamperin gue. Ada apaan? Ini Bang, banyak yang tanya nih. Tahap awal pesen di desain dapur. Terus gue harus ngapain nih? Tolong nggak jelasin ke penonton. Lagi-lagi gue aja yang jelasin, An. Ya, ayolah Bang, nanti tak beliin bakso. Yaudah. Nih, lu kasih bos ya gambarnya. Ini kasbon dulu bos 100 loh. Entot jaran nih, ngawur nih, Jan. Untung aja Bang, nggak tak kasih tulisan tadi. Kenapa? Ya bisa dipulangin kampung kau. Wah, kan kalau cair kita bisa bagi dua duitnya, An. Alah, Allah, ya ampun, ya ampun. Yuk Bang, yuk. Jelasin itu yang udah tak tanyain tadi. Tanyain yang mana? Itu loh, yang Yang mana? cara pesen kitchen set desain dapur. Emang siapa yang nanyain lu? Ada yang nanya? Ada lah, aku kan wis jadi artis TikTok jadi kan ada yang tanya, kirim pesan. Orang nanya juga masalah nanya kerjaan, bukan nanya pribadi lu. Ayo saya jelasin Bang. Nah, aku kan kemarin nih udah tak tulis sih loh. Pertanyaan, kanggo tak tanya di Bang Dendi. Oh, berarti banyak nih pertanyaannya nih. Ya nggak banyak juga Bang, maksudnya yang detail-detail aja. Ya, apa aja nih pertanyaannya gue mau tahu. Yang pertanyaan pertama tuh, kemana sih customer itu hubungin desain dapur? Itu yang pertama tuh. Ada lagi? Terus pertanyaan kedua. Yang kedua nih, oke. Setelah customer hubungin desain dapur, itu lanjut kemana sih Bang? Oh, berarti tahap selanjutnya. Ya, tahap selanjutnya. Oke. Terus yang ketiga. Ada yang ketiga, oke. Iya dong. Yang ketiga itu setelah customer hubungin kita, terus proses pembayarannya itu gimana, Bang? Oh, kalau dia udah ACC berarti ya? Iya, udah ACC. Oke, proses pembayaran yang ketiga. Nah, yang terus keempat. Oh, ada lagi ya? Ada lagi dong. Oh iya, Gimana sih? Pertanyaan keempat itu, ada nggak sih Bang desain 3D-nya sesudah itu tahap pembayaran? Oke. Ada lagi nggak yang mau tanyain? Ada dong Bang. Wih, Kelima. banyak, Iya dong. Ada Yang lagi? kelima dong. Berapa lama sih proses produksi dan pemasangan si desain dapur? Oke, berarti produksi sampai tahap instalasi di rumah Ya. kliennya. Udah itu aja. Iya, itu Jangan aja. kebanyakan nanyaan. Sama tuh. Itu aja udah banyak banget lu nanya ke gua. Ya katanya tadi suruh nanya lagi. Yaudah, mau langsung dijelasin. Ya udah langsung aja Oke. jelasin. Untuk pertanyaan yang pertama, kemana sih customer ini hubungin desain dapur? Iya. Ya, itu pertanyaan awal ya. Awal customer itu kerjasama sama kita di sini. Kalian bisa cek aja IG kita, Instagram kita, itu kalian search aja desain_dapur. Nah, di situ ada bio fotonya, maaf bukan bionya, fotonya itu foto logonya itu Jaya Lestari. Gituan. Jaya Lestari. Nah, lu punya IG nggak? Punya dong Nah, Bang, masa? Boleh, nanti lu cek aja di IG Cek lu. Ya, kalau misalkan nanti customer itu udah lihat video kita, tayangan YouTube kita ini, Ya. bisa langsung cek aja desain dapur, itu ada di Instagram. Desain_dapur ya, desain_dapur yang logonya itu Jaya Lestari. Jaya Lestari. Di situ kalian bisa DM langsung atau enggak langsung hubungi kontak yang ada di bio. Nah, karena nomor itu langsung terhubung sama admin di desain dapur sendirian. Gitu. Jadi gitu teman-teman, nanti kalau kalian pusing nih ya nyarinya, kalau nggak tahu, nanti kita kasih link video, link Instagram di video bawah ini. Ya, jadi nanti kita cantumin aja Ya, cantumin nama aja IG-nya. nama IG-nya. Ya. Terus ada lagi. Terus yang pertanyaan kedua nih Bang. Kedua. Tadi kan setelah customer ngubungin kita nih, terus itu lanjut gimana? Oke, biasanya untuk tahap kedua itu berarti prosesnya itu customer udah kontak kita atau Udah kontak admin kontak. kita. Nah, setelah itu biasanya si customer ini akan diberikan penjelasan mendetail sama si admin. Perihal press list, perihal bahan yang kita pakai gitu loh. Nah, nanti setelah kita sudah kontekan menjelaskan masalah press list-nya, masalah detail-detail pekerjaan yang kita mau kasih ke customer, itu kita bakalan buatin jadwal untuk survei. Survei? Ya, untuk visit areanya. Nah, biasanya itu nanti schedule-nya
antara customer yang menentukan di hari apanya atau kita tentukan di jadwal kita yang kosong gitu. Pada saat kita survei pun itu kita bawa contoh-contoh alat yang mau kita kasih tahu nih ke klien kita. Contoh misalkan bahan dari mulai dari tripleknya itu kita kasih contoh ya. Kasih contoh ke customer supaya customer bisa pilih sendiri tuh bahannya. Lalu selain itu kita juga kasih contoh bahan-bahan top table-nya. Kalau misalnya mau bikin dapur ya, itu kita bawa granit, bawa solid surface, jadi customer tuh bisa pilih sendiri mulai dari motifnya atau mulai dari bahannya, mau granit atau si solid tadi. Nah, kita juga pastiin denah ruangannya itu sesuai dengan keinginan si customer gitu. Jadi nggak asal-asalan pada saat survei kita menentukan keinginan customer itu sendiri. Nah, gitu, itu tahap kedua. Jadi kita survei juga tahap kedua itu. Setelah customer hubungin kita jelasin pendetailan price list-nya, harganya, bahannya, itu lanjut ke survei areanya. Jadi biar kalau customer bingung, berarti dijelasin semua ya. Kalau pas di survei customer bingung, misalkan perihal bahan yang dia mau pakai dia nggak tahu nih. Nah, itu kita kasih solusi. Atau sebelumnya itu kita konsultasi di rumahnya. Bu, rumahnya banyak rayap nggak? Atau enggak, Bu, rumahnya ini rawan banjir atau bocor nggak? Karena apa? Setiap bahan triplek yang digunakan itu beda kualitasnya, gitu. Dan pasti itu pun beda dari rincian harganya. Karena di price list yang kita kasih itu harga standar bahan yang kita pakai aja. Tapi kalau misalkan kalian mau bahan yang lebih bagus atau lebih tinggi kualitasnya, itu harganya beda. Lebih dikit aja ya, Bang. Betul. Harganya. Ada lagi? Ada lu, Bang. Terus ke pertanyaan pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga. Ya, setelah proses tahap 1 dan 2, terus tahap ketiga kan proses pembayaran nih, Bang. Iya. Itu bisa lewat apa kalau pembayaran? Nah, kalau untuk proses pembayaran itu biasanya setelah customer udah clear atau sudah ACC dengan rincian dan sketsa yang kita kirim. Nah, sketsa dan rincian yang kita kirim itu sketsanya masih manual ya. Masih manual. Nah, untuk lanjut di situ kan ada keterangan harga. Nah, dari keterangan harga itu kalau customer sudah sudah ACC, kalau customer sudah ACC itu kita lanjut ke proses pembayaran. Untuk proses pembayaran kita buat itu 2 tahap. 2 tahap. Itu berapa, Bang? Kalau 2 tahap? Untuk tahap pertama itu tahap down payment atau DP itu 40% dari harga project. Lalu setelah semuanya sudah selesai, sudah mulai produksi, sudah mulai pemasangan, sudah selesai rapih di rumah, itu baru pembayaran tahap kedua. Tahap kedua itu sisanya. Sisanya berapa? 60%. Betul. Nah, jadi di desain dapur ini kita menggunakan proses pembayaran selama 2 tahap. Tahap pertama itu saat down payment atau DP. Tahap kedua itu tahap pelunasan setelah semuanya rapih dipasang di rumah kalian. Itu. Jadi DP 40%, terus lunasannya 60%. Tuh, itu proses pembayarannya. Nih, kalau customer pengen langsung lunas nih, Bang, pembayarannya itu gimana? Kalau apakah ada? Itu sih tergantung customernya. Tergantung customer. Kalau sultan silakan ya. Yang pasti kita itu ngejaga kepercayaan customer, gitu loh. Kalau misalkan kalian nggak percaya, kalian juga bisa aja cek kita. Ada kok di YouTube kita ada, di IG kita ada, di Google Maps kita ada. Tinggal cari aja di desain dapur. Kita ada. Weh, berarti kalau kayak gitu bisa dong, Bang, pakai kartu kredit? Ya sebenarnya kalau misalkan mau pakai kartu kredit, itu nanti kita buatin linknya. Link di e-commerce gitu. E-commerce yang kita pakai itu biasanya di Shopee. Nah, kalau misalkan kita sudah buatin linknya, terserah. Customer itu mau pakai kartu kredit pun bisa gitu. Jadi kalau kita itu fleksibel ya pada saat pembayaran, kita tergantung dari kebutuhan atau keinginan si customernya. Jadi kita nggak maksain. Nggak maksain, Bang. Selama ini sih kita kebanyakan tuh pakainya transfer bank aja. Transfer bank. Iya. Ke pertanyaan keempat nih, Bang. Setelah proses pembayaran, itu apakah ada desain 3D yang dikasih sama customer? Proses keempat ya, setelah dia payment DP. Iya, payment DP. Setelah payment DP itu biasanya kita buatkan desain. Nah, desainnya ini berbentuk 3D.
Pekerjaannya itu kurang lebih memakan waktu kurang lebih ya estimasi itu 3 harian. 3 hari ya? 3 hari itu bukan berarti kita menunda-nunda kerjaan, tapi biasanya kita mengerjakan itu berdasarkan waiting list yang sebelumnya. Jadi kita ganti-gantian lah, gitu loh, sesuai aturan. Nah, jadi antri dulu. Antri masuk antri ya. Nah, alhamdulillah juga ya. Kerjaan agak antri. Jadi proses 3D ini juga lu harus tahu juga nih, An. Proses 3D ini itu kita buatkan sesuai dengan sketsa yang sudah kita kasih. Iya, Sketsa yang sudah di ACC juga sama kalian. Jadi, desain 3D itu kenapa kita sesuaikan dengan desain kalian ya? Karena kan kalian juga ACC-nya sama sketsa yang udah kita kasih awal tuh, gitu loh. Mulai dari bahannya, terus mulai dari motif corak warnanya, motif corak dari meja topnya kah, atau enggak corak dari backspace-nya, atau warna dari si kabinetnya, itu kita sesuaikan sama waktu awal kalian ACC desain kita, sketsanya gitu loh. Nah, ruang denahnya pun kita bagi gitu loh. Contoh misalkan pada saat desain 3D, kita jelasin di situ ada rak piring, ada rak bumbu, ada buat gas, ada buat area sink. Itu kita bagi-bagi sesuai dengan penempatan denah yang ada di rumahnya. Berarti lengkap banget ya, Bang? Ya, jadi kita itu sebenarnya menjelaskan membuat detail desainnya itu ya sesuai sama sketsa yang udah kita kirim itu gitu loh. Karena sketsa yang kita kasih awal itu juga kan sesuai dengan ruangan yang ada di rumahnya. Iya juga sih ya. Tapi ada nggak sih, Bang, customer tuh udah ACC nih kan, tapi dia tuh nggak terima pas mau dipasang gitu. Nah, kalau kayak gitu, biasanya gini, An. Mungkin nggak semua customer ya kayak gitu. Tapi mungkin ada beberapa ya customer yang kayak gitu. Biasanya customer ini oke-oke aja. Oke-oke aja. Tapi dia nggak paham nih. Dia nggak baca dulu nih. RAB yang kita kirim, sketsa awal aja nih yang kita kasih itu nggak dilihat mungkin. Nggak dilihat ya? Iya. Harusnya lebih dipahami lagi. Karena gini, kita sebagai tukang atau vendor ya, kita mengerjakan apa yang udah di ACC sama kalian. Gitu. Contoh misalkan kalian mau request dengan warna ini. Itu kan kita di desain 3D pun udah kita buatkan. Udah dibuatkan ya. Nah, contoh misalkan Mas, warnanya kurang bagus. Warnanya kurang enak. Itu kita bisa revisi. Jadi jangan oke-oke aja. Karena itu di luar tanggung jawab kita. Karena kita mengerjakan produksi itu sesuai dengan ACC desain dari si customer-nya. Bukan asal sembarangan kita kerjain aja, enggak. Jadi customer itu juga harus teliti gitu loh. Jangan pesannya apa, mintanya apa. Itu mah kita rugi lah. Kalau kayak gitu. Ada lagi, An. Ada lagi. Contoh misalkan nih. ACC awal itu sketsa yang sudah kita kirim nih, sudah DP dong. Berarti kan udah sketsa awal ya, standarnya yang dia mau. Lah ya. Tapi tiba-tiba di saat dia desain 3D kita kirim, dia minta perubahan dalam bentuk modelnya. Nah, itu nggak bisa asal kita kasih dong. Nggak bisa itu? Nggak bisa. Karena apa? Setiap model itu memerlukan modal biaya lagi. Oh, modal biaya lagi. Iyalah. Jadi ada biaya tambahan yang harus kita keluarkan gitu loh. Jadi nggak bisa disamain sama rincian yang awal. Nggak bisa lah, tambah dikit doang sih, masa nggak mau? Iya, kita kan juga perlu modal. Iya, perlu modal, bro. Triplek bayar, bro. Bayar. Kira apa? Makanya itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan mau modelnya beda, kalau misalkan mau dibuatin yang beda, itu bakalan kita buatin sketsa dan rincian ulangnya. Nanti desainnya tinggal kita buatin lagi, gitu, An. Tapi revisi itu bisa berapa kali, Bang, kalau di kita? Untuk revisi ya, itu maksimal kita bisa 2 kali. 2 kali ya? 2 kali revisi. Nah, biasanya sih kalau revisi kebanyakan perubahan warna. Warna doang? Ya. Kalau misalkan warna kan karena selera ya, biasanya beda-beda gitu. Kalau warna ya, kita silakan kalau misalkan mau revisi boleh gitu. Tapi kalau misalkan perubahan bentuk, itu biasanya bakalan kita buat rincian ulang. Atau ada tambahan sedikit. Dikit. Benar. Nah, terus ke pertanyaan yang kebanyakan nanya lu nya. Ya, kan tadi Arego nanya. Oh iya wes. Nanya lagi nih, yang kemana? Yang terakhir nih, kan tadi udah ada tahap yang pertama, customer mau kemana? Terus kedua kan ada itu tadi kan. Apa proses langkah selanjutnya customer ngubungin kita, proses pembayaran. Terus proses pembayaran yang ketiga. Terus keempat nih kan proses apa tadi? Desain 3D. Desain 3D. Nah, kelima. Yang kelima itu. Terus berapa lama sih proses produksi dan instalasi di rumah si
customer. Oh, berarti proses produksi sampai tahap instalasi di rumah customer. Iya. Oh, ini yang kelima nih. Kelima itu, Oke. terakhir lah. Jadi gini, kalau untuk estimasi ya, untuk Iya. estimasi proses produksi dan tahap instalasi sampai rumah customer itu kurang lebih selama 4 mingguan. 4 minggu. Ya, itu estimasinya. Semuanya. Nah, biasanya gini, kalau misalkan pekerjaan-pekerjaan yang gampang atau yang kecil itu biasanya kita bisa cepetin. Cepetin ya. Mungkin 2 minggu atau 3 minggu kurang udah bisa kita pasang, gitu loh. Iya, iya. Tergantung nih, Apa itu? dari customer-nya juga. Customer juga. 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 Iya. Dari Juga. customer juga. Nah, kalau dari customer misalkan Mas, saya nggak bisa dipasang buru-buru. Karena mungkin dia keluar kota kah, mungkin dia ada pekerjaan lah atau apapun itu pun nggak masalah. Itu. Jadi kalau misalkan mau menunda instalasi pun itu nggak masalah. Yang penting dikonfirmasi aja. Oh, iya. Nah, gitu. Tapi jangan terlalu lama. Iya, tapi kalau ngelebihin dari 4 minggu itu apakah customer dapat penalti nggak bang? Pemasangan Misalkan dia lebih dari 4 minggu. 4 minggu. Pemasangannya. Oke. Itu dapat Sebenarnya penalti. untuk batas itu kita kasih selama 8 minggu kan. 8 minggu. Iya, 8 minggu. Tapi kalau misalkan customer sudah sampai 8 minggu belum ada minta pemasangan atau belum bisa buat dilakukan instalasi di rumahnya, Yup. itu ada dendanya. Ada denda. Ya, makanya kenapa tadi di tahap yang desain, tahap Yup. keempat itu diperhatiin tuh. Di situ ada note-note-nya yang udah kita tulis. Note itu sesuai dengan apa yang SOP kita lakuin gitu loh. Iya, Nah, di note itu ada keterangan jika customer itu melebihi batas proses pemasangan lebih dari 8 minggu atau 2 bulan, itu akan dikenakan denda atau penalti sebesar 10%. Oh, lumayan Gitu. juga ya kalau kayak gitu. Lumayan lah, sayang-sayang dong duit 10% yang bisa Iya. dibeli sesuatu malah buat denda. Nah, kita bukannya apa-apa ya, Iya. kenapa kita denda kayak gitu? Satu, Pokoknya- kita nggak mau terlalu nyimpan barang itu terlalu lama di gudang Iya. kita. Karena apa? Jujur pekerjaan kita juga kan ya lumayan banyak. Lumayan banyak lah Ya, sekarang kan alhamdulillah ya. ya. Alhamdulillah. Dan bengkel kita atau workshop kita nggak terlalu besar. Iya, Barang jadi- yang disimpan di sini itu bakalan memakan space tempat kerja kita gitu loh. Makanya kita maunya itu buru-buru terpasang di rumah kalian. Bukan kita maksa, tapi apa? Di saat semuanya sudah selesai, kita juga mengurangi resiko kerusakan itu, An. Ya, pokoknya Karena jangan kan di sini kita nggak ada yang maintenance langsung gitu Iya. loh. Karena tukang semuanya sibuk kerja. Kerja. Ya bagian-bagian yang kerja lain juga sibuk ngurusin kerjaannya masing-masing. Kita nggak ngurusin kerjaan ya bagian gudang itu Iya. gitu. Jadi ya kalau bisa. kalau bisa mah cepet-cepet lah ya. Pokoknya press 4 minggu atau 4 minggu lebih kalau kalian minta dipasang pun nggak masalah. Yang penting jangan lebih dari 8 minggu. 8 minggu. Berapa? 8 minggu. 8 minggu. ampun, ya. Coba lu jelasin lagi tadi apa aja untuk proses alur pemesanan di desain dapur. Ya oke lah. Nah tadi tahap-tahap yang dijelasin oleh si Bang Dendi. Yang pertama si customer hubungin nomor yang tertera di Instagram atau bisa di DM. Tahap kedua itu tadi setelah kalian hubungin kita, terus kita menjelaskan secara detail tentang yang kalian mau pesan. Jadi kita buat Jadi, jadwal visit juga. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga, terus habis itu kalau udah deal dengan yang kita jelasin ya, langsung ke proses DP atau proses pembayaran. Untuk DP juga 40%. Ya. Lunasannya? Pelunasannya 60%. Kalau kalian mau bayar lunas juga nggak apa-apa. Iya. Enak semuanya. Enak ya. yang keempat itu ya proses desain 3D lah. Ya. Untuk Jadi sebelum proses- masuk ke tahap produksi, proses desain Dan 3D. 3D dulu. Semakin kalian DP cepat, desain 3D semakin turun, teman-teman. Turunnya cepat. Turunnya semakin cepat, turun, ya. Semakin turunnya cepat Semakin gitu cepet loh. turunnya. Ya, Bukan semakin turun. Ya, gimana ya? Namanya host baru ya. Yo. Jadi gini yo. Ya. Yang kelima itu, yang kelima terus ada berapa lama ya proses produksi dan produksi sampai pemasangan. pemasangan. Untuk proses pemasangannya itu minimal 1 hari lah ya. Kalau nggak ada 1 hari. Kalau nggak ada kendala. Kalau nggak ada kendala 1 hari. Tapi kalau kendala yang lumayan cukup menyulitkan Besar. atau cukup besar, itu kita minta waktu sebanyak 2 hari. 2 hari atau lah. selama 2 hari. Nah itu pasti rapi kok gitu loh. Tergantung kerjaannya juga ya. Untuk kerjaannya. Terus kalau produksinya ya minimal lah
2 minggu lah udah jadi kalau yang kecil-kecil ya. Paling lama 4 minggu. Ya. Nah, jadi itu teman-teman. Tadi tahap-tahap pesan di desain dapur. Ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Udah lah Mang kayak udah kan. Udah itu aja. Iya, udah. Nah, jadi buat customer kalau misalkan kalian mau kontak kita atau mau hubungin kita atau kalian mau custom furnitur kalian, itu bisa langsung hubungin kita aja. Iya loh. Nah, nanti di deskripsi itu ada link kita kok gitu loh. Dan juga di Iya. video ini juga kan ada tuh Tulisan tulisan Instagram, terus nomor kontak kita iya. gitu, itu bisa langsung hubungin kita aja. Hubungin kita. Jadi jangan sungkan, jangan ragu. Jangan ragu. Nah, ini kan udah gue jelasin nih Iya, semuanya. semuanya tadi ya. Tapi lu tadi inget nggak? Tadi kan lu janji mau beliin gue bakso. Waduh. Nggak ada duit Bang. Kalau kayak gitu punya ide nah. Apa? Kalau kita kasbon dulu aja gimana? Kasbon. Kerja be belum benar, udah mau kasbon lagi lu. Enak aja. Bang. Mau udah melit. Ya udah ya, gitu buat aja ya. buat kalian jangan lupa like, komen dan Ya, subscribe. custom Furnitur ingat di dapur. Waduh, piye Bang, dimarahin nih. Ya, Saya lu